Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga, semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama,
mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
Terus sembahyang, terus bermazmur, terus senangkan dengan nyanyianmu. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dengan imanku sungguh-sungguh nyatakan, sebab aku percaya angkat tangan sebagai tanda bukti penyerahan kepada Tuhan yang selalu di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin faktanya keluarga kami sedang mengalami masalah. Mungkin keluarga kami sedang mengalami broken home. Tapi firman-Mu berkata Tuhan, bahwa di dalam Yesus Tuhan akan memulihkan setiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Mungkin fakta ada begitu banyak keluarga besar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi firman-Mu berkata satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Itu yang kami pegang, yang kami bawa dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga mulai hari ini sampai selama-lamanya kami bisa menikmati surga di dalam keluarga kami. Karena kami dengan seluruh keluarga kami datang melayani, menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya akan ada pemulihan lepas pemulihan di keluarga-keluarga kami. Dan kiranya keluarga kami boleh bisa menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dan di sanalah kasih karunia Allah dinyatakan bagi orang lain. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau hendak mengajar kami, keluarga lepas keluarga, orang tua lepas orang tua, anak lepas anak.
agar kami mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami dalam keluarga, sehingga kami boleh bisa bersama-sama mencintai, mengasihi Tuhan dengan keluarga kami. Itu sebabnya Tuhan, hati yang terbuka dan telinga yang terbuka kami siapkan hari ini, sehingga firman boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami kiranya segala setan penipu roh jahat tidak berkuasa, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah ini milik Roh Kudus, dan Roh Kudus berkuasa menjamah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan bangga kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Salam kiri kanannya bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tersenyumlah dan ramahlah, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship yang telah melayani kita, yang diberkati melalui pelayanan tim Praise and Worship, katakan amin. Ya, kita diingatkan bahwa hidup kita ini bukan karena melihat tapi karena percaya, amin. Sebelumnya saya meminta saudara untuk kita terus semangat dalam beribadah, dan terimalah salam dari mimbar ini, shalom. Masih bisa lebih semangat lagi, shalom. Sukacita besar saya bisa bersama-sama dengan saudara. Pertama-tama tentunya saya bersyukur kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan bagi saya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, namun saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anggi Maringan Hasyolan Tambunan, haleluya. Dari namanya Batak sekali saudara. Ada orang Batak di sini? Horas? Haleluya. Orang Batak ada di mana-mana saudara. Pendeta ada, pejabat ada, polisi ada, tukang tambal ban ada, narapidana pun juga ada saudara. Orang Batak ada di mana-mana. Ya, saya orang Batak, saya anak ketujuh dari 7 orang bersaudara saudara. Dan saat ini saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, dan sedang berjuang menyelesaikan S3 saya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Jadi sukacita besar hari ini bersama-sama dengan saudara untuk kita sama-sama belajar mengenai keluarga. Bilang kiri kanannya keluarga. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang ingin merasakan surga di keluarga saudara, boleh angkat tangannya saudara. Ya, ada yang gak angkat tangan saudara ya. Mungkin udah capek dengan keluarganya gitu. Turun tangannya. Sekali lagi saya tanya ya, pendeta harus sabar, udah sore nih saudara ya. Siapa di sini yang mengatakan saya ingin merasakan keluarga atau merasakan surga di keluarga, angkat tangannya. Puji Tuhan. Turun tangannya yang ingin merasakan neraka di keluarganya, angkat tangan. Wah, ada yang angkat tangan gak ya? Siapa yang di sini adalah orang tua, boleh angkat tangan? Orang tua? Oke. Siapa di sini yang adalah anak, angkat tangan? Anak? Oke. Siapa di sini anak-anak muda yang belum nikah, yang ingin menikah, angkat tangan? Ingin nikah dulu dong. Yang gak angkat tangan, saya doain jomblo seumur hidup loh saudara. Dengar pertanyaan saya, siapa anak muda yang belum nikah, yang ingin menikah, angkat tangan. Kan gak harus hari ini atau tahun ini. Puji Tuhan, diberkatilah yang menikah itu. Nah saudara, sebetulnya ketika kita membangun keluarga itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dan keluarga adalah pelajaran seumur hidup. Gak pernah ada orang tua yang lulus dari jadi orang tua. Gak pernah kita jadi anak yang lulus jadi anak. Makanya kita mau belajar bagaimana kita membangun keluarga kita dalam kasih, iman, dan pengharapan. Hari ini saya kasih tema saya, boleh masuk PowerPoint saya. Keluarga versus keluarga. Apa maksudnya itu? Keluarga versus keluarga. Ngusir ya. Kapan lagi pendeta ngusir kan? Keluarga versus keluarga. Pergi. Kira-kira saudara pilih mana, mau keluarga, pergi atau keluarga? Oh, beda ya dari katanya, keluarga versus keluarga. Ada satu penelitian Bapak Ibu Saudara, ketika orang ingin meninggal Bapak Ibu, ternyata ketika orang ingin meninggal, banyak orang yang menyesal. Boleh next. Tidak pernah ada orang yang berkata, saya menyesal mengapa saya tidak menggunakan banyak waktu untuk di kantor. Saya menyesal bahwa saya tidak memberikan banyak waktu untuk pekerjaan atau pelayanan. Tapi ternyata ketika orang yang meninggal, terlalu banyak, hampir 95% mengatakan, saya menyesal mengapa tidak banyak memberikan waktu bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena sibuk. Dari pagi sampai malam, dari matahari terbit sampai matahari gak terbit lagi. Terus kerja. Pagi, siang, sore kerja. Bahkan kami yang hamba-hamba Tuhan pelayanan terus. Saudara, saya mau bilang kami ini pendeta-pendeta ini kadang kerap kali jahat juga saudara. Kenapa?
Kami hari Minggu dari pagi sampai malam pelayanan terus. Lupa sama keluarga saudara. Ya bersyukur yang hamba Tuhan full timer bisa hari Senin bersama keluarga. Tapi bagaimana hamba Tuhan yang kerja juga di Senin? Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Bahwa orang nggak nyesel karena aduh aku kenapa sih selama hidupku nggak kasih waktu untuk pelayanan yang banyak. Bukan itu, tapi banyak orang nyesel. Kenapa? Karena kenapa selama aku hidup aku nggak kasih waktu banyak kepada keluarga. Tapi di dunia ini ada satu keluarga, khususnya pasangan yang mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record, yaitu Herbert dan Jarmira. Dia adalah pasangan terlama menikah, kurang lebih 86 tahun menikah. Dan selama 86 tahun mereka bahagia, happiness, merasakan yang namanya family, merasakan yang namanya keakraban dalam keluarga. Dan tahukah saudara, mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang tua yang banyak anak sampai 20 saudara. Mereka sederhana, tapi apa yang membuat mereka bahagia? Karena mereka melakukan hal-hal kecil sederhana dalam hidupnya, dalam keseharian suami istri dan keluarga yang membuat keluarga itu hangat. Firman Tuhan hari ini gak akan mengajari Bapak Ibu tiba-tiba Bapak Ibu akan bawa keluarga Bapak Ibu ke luar negeri jalan-jalan, bawa keluar kota. No. Hal sederhana. Apa yang mereka lakukan? Setiap bangun pagi mereka akan gandengan tangan berdua. Habis gandengan tangan sang istri akan berdoa untuk suaminya. Sederhana. Tuhan, makasih suamiku sudah bangun sehingga aku bisa melihat senyuman suamiku. Asik. Yang ibu-ibu pernah berdoa demikian katakan amin. Dari jarang amin yang mengatakan tidak jarang yang mengatakan demikian. Sebaliknya suami, Tuhan makasih aku bisa melihat istriku di pagi hari. Walaupun nanti jam 7.08 sampai jam 8 malam aku akan mendengarkan bawelannya yang sangat banyak itu. Tapi aku bersyukur bisa melihatnya di pagi hari. 86 tahun mereka dianggap sebagai pasangan yang paling romantis dan bahagia di dunia. Mendapatkan penghargaan tahun 2011 dari Guinness World Record. Sebenarnya kita gak perlu mendapatkan penghargaan demikian. Kalau kita memanage, mengatur keluarga kita, menikmati hubungan yang ada, kita pun bisa merasakan surga di dunia, surga di keluarga kita. Sebabnya ada satu firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat ke-15, ayat yang klasik saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah daripada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di pidato terakhir sebelum Yosua meninggalkan jabatannya, Yosua mengatakan, walaupun dalam emosi juga sih, kalian ya udah Tuhan melakukan perkara ajaib buat orang Israel, masih aja menyembah berhala. Tapi hari ini pilih, kamu mau nyembah berhala sana atau kamu mau nyembah Tuhan. Tapi inilah imam, bapak-bapak yang menjadi pemimpin mengatakan, tapi aku dan seisi rumahku, aku melayani Tuhan. Amin bapak-bapak. Kita akan belajar bapak-bapak. Kita akan belajar bagaimana kita sebagai pria, kita harus mengambil tanggung jawab sebagai sumber dalam keluarga kita. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ternyata gereja tidak kekurangan keluarga yang cerdas. Gereja gak kekurangan keluarga yang kaya, kuat. Oh saya yakin ada begitu banyak anak keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Gereja gak kekurangan itu. Tapi gereja kekurangan keluarga yang sehat dan saling melayani. Makanya ada banyak berita, ada anak bunuh ibu kandung di Sumatera Selatan. Kronologi hingga motif pelaku. Bayangin. Next Kak. Anak bunuh ibunya. Ini benar-benar nih anak-anak gak tahu diri nih. Tapi ini yang terjadi. Hubungan keluarga gak seharmonis yang mungkin zaman-zaman dulu. Tapi lihat, anak berani bunuh ibunya. Lihat ada berita lain. Pilu, lansia di Matraman ditelantarkan 4 anak gara-gara kesulitan ekonomi. Ibu yang telantarkan dan siksa bocah di Bekasi. No Bekasi saudara, daerah kita lagi itu saudara. Pengajar anak berkebutuhan khusus, anak di Kudus bunuh ibu kandungnya. Waduh, padahal ibunya sudah membesarkan dia dalam kandungan. Bapak ibu ya, ini bapak-bapak khususnya deh, bukan bapak ibu. Bapak-bapak dan laki-laki
membesarkan atau mengandung anak itu nggak gampang. Itu bawa galon di perutnya, gini begini nih. Itu saya yakin tuh ibu-ibu ketika mengandung, apalagi udah masuk 7 bulan, nggak bisa tuh ketika tidur sembarang tidur. Lah kalau kita kan udah capek nih, pria-pria capek, ada kasur, bruk. Ibu-ibu mana bisa, bruk, nggak bisa. Dia pelan-pelan gini. Cocok banget saya saudara ya. Pelan-pelan. Tapi bisa bayangin, seorang ibu yang melahirkan anak, membesarkan anak, ketika besar, anaknya punya kekuatan, punya power. Dia bukan pakai untuk mengasihi orang tua, tapi membunuh. Inilah suatu kerusakan dalam keluarga. Doa saya, Jemaat GBI Pondok Gede Plaza, keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Amin saudara. Dan memang di Alkitab ada begitu banyak hubungan keluarga, khususnya anak dan orang tua yang sangat beragam. Next, ada orang tuanya baik, anaknya juga baik. Siapa itu? Next, Abraham dan Ishak. Oh ini kita pengen nih, yang pertama. Orang tuanya baik, orang tuanya penuh dengan Roh Kudus, orang tuanya rohani, anaknya juga rohani. Yang mau demikian katakan amin. Amin. Tapi ada juga anaknya baik, tapi orang tuanya bermasalah. Siapa next? Yonatan dan Saul. Anaknya baik. Mungkin juga di sini ada anak-anak muda, engkau sungguh-sungguh melayani, menjadi generasi Yeremia. Tapi keluargamu, papa mamamu belum percaya Tuhan. Ada juga orang tuanya baik, tetapi anaknya bermasalah. Ada, siapa? Hizkia dan Manasye. Hizkia melakukan transformasi hebat. Manasye anaknya, wululululu. Tukang bunuh, dia gergaji Nabi Yesaya. Nah yang lebih bahaya yang terakhir Bapak Ibu. Anak dan orang tuanya bermasalah. Siapakah dia? Manasye dan Amon. Siapa di sini yang ingin keluarganya masuk kategori nomor 1? Orang tuanya baik, anaknya baik, angkat tangannya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bagaimana untuk mencapai itu? Anaknya baik, orang tuanya baik, bersama-sama melayani Tuhan dalam kasih. Please jangan sampai anak-anak, khususnya anak-anak, jangan bilang kayak gini, ini firman buat papa mama saya. No. Kalau firman Tuhan hanya disampaikan kepada anak-anak, artinya Tuhan juga kasih tanggung jawab untuk anak. Bisa membenahi dan memperbaiki keluarga saudara. Gak harus orang tua, bisa kok dari anak. Bagaimana untuk kita mencapai ini? Disinilah kita perlu belajar apakah kita mau jadi keluarga yang harmonis atau keluarga. Apa bedanya? Pada dasarnya keluarga adalah tempat untuk kita melayani bersama. Tetapi jika dalam keluarga tidak ada kasih, tidak ada ketersalingan, gak ada saling pengharapan iman, maka keluarga tersebut sedang mempraktikkan keluar. Gak, maksudnya apa? Keluar dari esensi sebagai raga yang saling menerima. Keluarga adalah tempat saling, bilang sama-sama dengan saya, saling. Anda tahu kata saling? Artinya tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, bersama. Tapi kalau keluarga, maksudnya keluar dari esensi yang ada. Bukankah kita banyak mendapatkan itu? Papa mamanya rajin banget pelayanan. Papa mamanya sungguh-sungguh banget pelayanan. Anaknya sulit banget diajarin. Ada juga anak-anaknya begitu sungguh-sungguh. Mengikuti kebangunan rohani yang ada. Mengikuti pelayanan. Tapi orang tuanya. Saya berdoa kiranya ketika kita sama-sama belajar tentang keluarga ini. Ada pemulihan di keluarga kita masing-masing. Suami istri pulih. Anak dengan orang tua pulih. Sama-sama kita melayani. Makanya ada lagu kan yang sangat familiar. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Jemaat gak ada yang tahu, gak ada yang ikut saya nyanyi. Udah nyanyi mulai gak diikutin. Ayo yang tahu nyanyi saudara ya, diem semuanya ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Engkau segalanya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Lalu bagaimana langkah membawa keluarga kita melayani Tuhan, agar keluarga kita tidak kehilangan esensi dari tujuan Allah membentuk keluarga itu saling melayani dan melahirkan keturunan ilahi di bumi ini untuk menyatakan kerajaan surga. Yang pertama, kita harus sadar pilihan. Kita yang memutuskan. Kita di sini bisa orang tua, bisa anak-anak. Terlebih kita di sini adalah kita yang sudah percaya Yesus. Kita yang memutuskan mau jadi seperti apa keluarga kita. Bapak Ibu jangan harapkan gereja men-setting keluarga saudara, nggak bisa. Yang memutuskan jadi seperti apa keluarga kita, maksudnya keluarga saudara, keluarga kita keluarga bersama dong saudara. Keluarga saudara adalah saudara sendiri. Bapak Ibu saudara sendiri. Mau ngebentuk keluarga yang romantis, saudara sendiri. Mau membentuk keluarga yang harmonis, saudara sendiri. Jangan salahin pendeta, jangan salahin gereja, bilang oh gereja kita nih jarang buat retreat keluarga, makanya keluarga kami gak romantis. No. Gak harus gereja buat retreat keluarga supaya romantis, tergantung kita mau pilih. Ada keluarga-keluarga yang ingin anaknya berhasil bukan soal finansial. Ketika anaknya berhasil melayani Tuhan, itu adalah keberhasilan keluarga itu. Good. Tapi ada juga keluarga, bagi dia berhasil itu bukan ketika melayani, tapi ketika hepengnya banyak. Apa itu hepeng? Uangnya banyak. Ketika hartanya banyak baru berhasil. Jadi tergantung pilihan kita. Itu sebabnya Yosua 24 tadi dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, but I and my family will worship, will service the Lord. Kami yang ingin melayani Tuhan. Wah. Terus sebabnya orang tua kalau ada anak ingin melayani Tuhan, jangan tahan-tahan. Kalau ada anak bilang kayak ini, Pah, aku kayak ada panggilan nih Pah jadi pendeta. Jangan bilang, pendeta gak ada uangnya itu. Penderitaan itu, jangan. Kalau ada anak saudara pengen jadi pendeta, jangan dipaksain jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha aja uangnya banyak. Bahaya Bapak Ibu. Kalau dia ingin jadi pendeta dipaksain jadi pengusaha, bangkrut. Kenapa? Karena ketika ada utang, dia akan putihkan, dia akan ampuni. Kenapa? Karena pendeta penuh dengan pengampunan. Kan bahaya. Sebaliknya kalau ada anak saudara pengen jadi pengusaha, jangan paksain jadi pendeta. Bahaya, kenapa? Nanti jemaat dibisnisin saudara. Jadi saudara, bawa anak saudara untuk dia melayani Tuhan. Dimanapun dia berada. Sadar pilihan. Next. Sebab pilihan adalah sebuah komitmen yang kokoh untuk membawa keluarga mengenal Tuhan dan saling melayani. Jangan pernah menyesal di endingnya atas pilihan kita. Sekarang Bapak Ibu bisa catat di handphone kita, di catatan kita. Sebenarnya mau dibawa kemana sih keluarga kita? Ada lagunya kan? Mau dibawa kemana keluarga kita, melayani atau tidak melayani, suka-suka saya ganti lirik, saya yang pegang mic. Suka-suka saya ya. Mau dibawa kemana? Papa saya ngajarin kami sekeluarga. Dia bilang, nak, Papa belajar. Kalau kamu gak punya uang banyak gak apa-apa. Tapi 3 hal yang harus menjadi prinsip keluarga kita dan harus selalu dilakukan oleh anak-anak Papa 3. Yaitu kalian menjadi berkat untuk membawa orang keluar dari kebodohan, kepicikan dan keterbelakangan. Ini, gak apa-apa kamu gak punya mobil, gak punya motor banyak, gak apa-apa. Itu akan Tuhan tambahkan kok kalau kita betul-betul ingin melayani. Tapi 3 ini nak, kamu bisa membawa orang keluar dari kebodohannya, kepicikannya, dan keterbelakangannya. Itulah yang membuat saya akhirnya menjadi dosen, saudara. Silakan, kira-kira Bapak Ibu mau arah kemana? Tapi saya mau kasih garansi, kalau Bapak Ibu saudara membawa keluarga Bapak Ibu untuk memilih lebih kepada dimensi rohani, lihatlah, mereka akan jauh lebih berhasil daripada yang lain. Sebab Daniel Goleman mengatakan kunci sejati keberhasilan seseorang ditentukan hanya 20% IQ kok.
Tapi 80% itu adalah emotional question, dan lihat, hampir 80% itu SQ, spiritual question, kemampuan kerohaniannya. Silakan. Bagi orang tua yang membiarkan anaknya gak datang ibadah minggu, gak datang ibadah youth, itu kan pilihan dia. Hati-hati orang tua. Sebenarnya kita sedang memilih untuk anak kita lebih suka dengan dunia, bukan kepada rohani. Nanti kita akan belajar memang harus ada boundaries, tetapi orang tua yang masih pegang kendali untuk keluarga, pilihlah untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang rohani. Yang kedua, bagaimana langkah membawa keluarga melayani Tuhan? Yang pertama, sadar pilihan. Yang kedua, sadar peranan. Bilang sama-sama saya, peranan. Ada peranan-peranan yang berbeda yang harus dikerjakan agar mencapai keluarga yang melayani harmonis. Yohanes 24 ayat 15 tadi mengatakan, tetapi aku, siapakah aku di sana? Yaitu Yosua. Siapakah Yosua? Kepala keluarga. Tetapi aku, itu dia, aku. Ini yang benar nih, Bapak yang rohani, aku. Bapak yang ambil keputusan, aku. Ini nih Yosua. Kenapa Yosua melakukan demikian? Karena dia sadar, saya ini loh imamnya, bukan istri saya. Itu sebabnya sebetulnya bapak-bapak harus jauh lebih rohani. Amin bapak-bapak. Aminnya dikit. Shalom bapak-bapak. Kita harus lebih rohani pak. Kan banyak sekarang gitu kan, ketika doa nih, ketika disuruh doa, keluarga besar kumpul, mau makan. Doa dulu, kita doa. Disuruhlah, papa doa apa? Apa yang dikatakan papanya? Kau lama. Gitu. Lempar batu sembunyi tangan tuh bapak-bapak. Itu gak ada. Bapak-bapak di GBI Pondok Gede Plaza gak ada yang kayak demikian saudara. Itu GBI Pondok Gede di Kutub Utara saudara, sebelah mencair. Di sini bapak-bapaknya rohani. Bapak-bapak yang ngambil keputusan. Yuk lihat, kita lihat peranan-peranannya ya. Sebab gini, Letty Kotin Pangrabin mengatakan, if the family we are a boat, it will be a canyon that makes no progress unless everyone paddles. Jika keluarga adalah sebuah perahu, maka itu akan menjadi sebuah kano, dayung yang tidak akan maju kecuali semua orang mendayung, mengambil peranannya masing-masing. Apa peranan seorang ayah atau suami? Seorang ayah adalah pribadi yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan dan kehidupan rumah tangga. Terus sebabnya bapak-bapak harus kerja memang. Oh iya, kerja keras, bangun lebih pagi. Itu bapak kita pria dikasih tanggung jawab itu. Karena dia yang mengatur seluruhnya. Ayah yang membangun keluarga yang benar dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayah. Makanya ayah harus jadi inisiator. Kalau ada ayah-ayah di sebelah kirinya bilang, kamu harus jadi inisiator. Bilang gitu. Atau kalau ada pria di sebelah kiri atau kanan saudara bilang, kamu harus jadi inisiator. Jadi yang bangunin mesbah doa pagi, ibu atau bapak? Bapak. Amin bapak-bapak. Amin pria. Amin. Nak bangun nak. Kita harus nak doa pagi mesbah keluarga. Nantilah bah. Habis capek nih nonton Spanyol lawan Inggris pak. Kalah lagi pak jagoanku. Tapi nak doa dulu. Enggak pak. Nyiapin tenaga. Mau nonton Argentina lawan Kolombia. Jadi main bola kita ya. Tapi doa dulu nak. Bapak. Jangan sampai bapak-bapak yang dibangun yang mamanya. Pas dibangunin pun susah kali bangunnya. Ya itulah mah. Skip dulu lah mesbah keluarga mah. Kenapa? Abis nonton bola mah. Lah itu salah. Bapak-bapak jadi inisiator. Tahu inisiator ya? Dia yang memulai. Dia yang memprakarsai. Misalkan bapak-bapak ingin supaya keluarganya itu humoris, lucu. Ya dia yang mulai. Dia mulai bercanda jokes bapak-bapak. Itu. Loh iya. Misalkan ada istri marah. Kamu ya gak pernah ngerti aku. Udah lupakan saja aku, kata istri. Lalu bapak-bapak bilang, sayangku, kalau aku disuruh melupakanmu, aku harus pergi ke kantor kelurahan sayang. Lu kenapa? Aku ingin minta surat keterangan tidak mampu. Bilang begitu. Lah bapak-bapak yang harus begitu. Gitu.
Namanya siapa kak? Boleh munduran kak? Ya soalnya cantiknya kelebihan kak. Gitu. Bapak-bapak yang begitu. Ini bapak-bapak jangan tegang banget. Saya ini orang Batak Bapak Ibu. Orang Batak kan BTL, Batak tembak langsung saudara. Sekali ngomong, habis perkara apa kau? Tapi saya belajar. Nah kalau saya terus dengan BTL saya, waduh keluarga saya, pertengkaran mulu. Capek loh, benar-benar ngerasain neraka di dunia. Makanya bapak-bapak inisiator. Carilah jokes-jokes bapak-bapak yang mulai dengan hal-hal yang sederhana. Inisiator bapak-bapak. Mau keluarga romantis? Amin, yang mau katakan amin? Bapak-bapak. Istri udah bilang, tuh dengerin tuh. Iya. Makanya kita bilang kalau mau romantis uangnya butuh banyak, siapa bilang? Bapak Ibu gak perlu pergi ke hotel bintang 5, restoran bintang 5 gak perlu kok. Bapak Ibu tinggal ya di Kali Condet juga gak apa-apa kok. Yang penting bersama-sama bawa makanan, duduk bareng-bareng. Lihat tuh kali bilang, mah indah sekali kali itu ya mbah. Aliran airnya deras sekali seperti derasnya cintaku padamu mah. Gitu. Agak jijik juga ya candaan. Ya ayo bapak-bapak. Ah ibu. Nah ini sekarang ibu-ibu atau istri-istri. Shalom istri-istri. Nah istri harus menjadi penolong sejati bagi suami. Istri senantiasa mendukung dan melengkapi anggota keluarganya. Itulah sebabnya istri dikasih karunia detail. Apa Bapak Ibu? Detail. Ibu-ibu tuh bawel, itu anugerah itu. Makanya anak-anak dan para suami syukurilah kalau dia masih bawel, artinya dia masih hidup. Sempet dia gak bawel, ada salah itu saudara. Bisa-bisa tidur di luar kita itu. Jadi emang istri itu detail. Nah istri dipakai untuk melengkapi. Dengan kata lain, ayo para istri sadarilah posisi untuk melengkapi, menolong. Bukan merongrong saudara. Tidak saja untuk saling mendukung dan melengkapi, tapi lihat istri pun juga wajib tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu bisa baca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 mengajarkan bagaimana menjadi istri yang cakap. Dan di balik suaminya yang hebat ternyata ada istri yang menolong. Itulah istri. Nah mari para istri kerjakan itu. Lalu kepada para anak, apa peranan anak? Anak itu harus mendengar dan melakukan didikan dari orang tuanya. Anak-anak sadarilah, satu sukacita dari orang tua kita bukan ketika kita kasih uang banyak. Walaupun dia happy juga kok dikasih uang. Tapi terlebih daripada itu, ketika kita punya sikap atau mental patuh, mendengarkan, itulah satu sukacita yang akan dialami orang tua saudara. Mendengarkan bukan berarti kita melakukan semuanya. Alkitab mengatakan patuhilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Artinya memang ada satu syarat untuk kita mematuhi orang tua kita kalau di dalam Tuhan. Kalau ajaran dalam Tuhan patuhi. Kalau yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitab patuhi. Tapi kalau nggak sesuai Alkitab kita bisa menolak. Namun menolaknya dengan baik-baik. Jangan bilang mengatakan, aku nggak lagi kayak gitu mah. Aku sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Mama ini masih sangat jahat sekali. Masih memikirkan hal duniawi mah. Nyala engkau mah. Engkau yang hanya anak-anak. Nah kita bisa menolak kalau orang tua kita menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kalau dia menyampaikan sesuai firman Tuhan, patuhi. Namun entah dia masih orang tua yang buruk, belum percaya Tuhan yang disampaikan juga hal-hal yang buruk, kita harus tetap menghormati. Jadi hormat harus, patuh belum tentu. Tergantung yang disampaikan. Kalau disampaikan mencelakakan saudara ya jangan lakukan. Kalau dibilang nak, umurmu udah kepala 3 nak, gimana nih nak? Kita doa dulu yuk, di kuburan opung kita yuk, kita doa yuk. Biasanya orang Batak suka kayak gitu. Ya kan ketika ziarah, dia ngomong sama kuburan, opung, gimana lo opung ini lihat cucumu, gak juga punya jodoh, itu gak boleh. Jangan, gak usah doa di kuburan saudara ya. Doa di kuburan boleh kalau rumahnya di kuburan saudara. Tapi kan saya yakin rumah saudara sangat indah kan di Pondok Gede ini. Nah, jadi patuhi kalau sesuai firman. Kalau gak sesuai firman, tolak, tapi tolaknya dengan baik-baik. Ayo anak-anak muda, jangan ngerasa diri paling benar. Anak-anak muda nih kayak saya nih generasi Z ini, itu tahu banyak tapi gak tahu dalam.
Makanya maaf, ada satu kata yang ini orang Bekasi tahu. Anak-anak muda ini maaf ya, songong. Tahu songong? Belagu, ini kok Betawi banget ya. Maklum orang Bekasi. Karena ngerasa ngerti, apalagi ini nih, ngerti apa nih? Gadget. Anak-anak muda ngerasa si paling tahu segalanya, sehingga ketika orang tua yang menyampaikan kebenaran langsung ditolak. Hati-hati anak-anak, itu ada roh pemberontakan yang perlu dikalahkan. Maka kita perlu banyak berdoa buat anak-anak muda, amin. Supaya benar-benar generasi Yeremia itu bangkit, generasi yang takut Tuhan. Lebih daripada takut Tuhan, tapi generasi yang rendah hati mau diajari. Anak-anak, marilah rendah hati. Inilah peranan-peranan, sadar dengan peranan itu. Sebab ini dia, kalau anak itu akhirnya meningkat, terus bertumbuh dan dia menikah, ini dia. Akan ada boundaries, batasan. Orang tua gak akan bisa lagi memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki yang namanya kuasa yang besar kepada anak ketika anak sudah menikah. Kalau belum menikah hubungannya orang tua, anak. Tapi ketika sudah menikah, Alkitab mengatakan anak akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan lagi orang tua dan anak, tetapi orang dewasa dan orang dewasa. Maka selagi masih di dalam asuhan Bapak Ibu Saudara, didik anak saudara. Kalau enggak, nanti ketika dia menikah, dia punya prinsip yang salah, Bapak Ibu gak bisa lagi masuk di sana ikut campur. Nah, ini perlu boundaries, mungkin kita perlu bahas satu sesi tentang boundaries Bapak Ibu. Karena terlalu banyak juga zaman sekarang itu gak ada lagi yang namanya batasan. Udah nikah tapi mertua ikut campur terus sama keluarga yang baru. Udah nikah tapi nanti cucunya yang ngerawat omahnya. Omahnya yang lebih banyak ngerawat daripada orang tuanya, itu gak benar. Alkitab katakan ketika menikah seorang akan meninggalkan keluarganya, dia membangun keluarga yang baru. Jadi sebelum itu tercapai atau terjadi, mari dalam keluarga yang inti ini, orang tua ambil perannya, anak ambil perannya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana langkah membawa keluarga melayani Tuhan? Yang pertama sadar pilihan, udah mulai catat ya, kira-kira keluarga mau dibawa kemana ya? Rohani, romantis, humoris, silakan pilih, silakan pilih. Percayalah Bapak Ibu, tergantung pilihan kita itu yang kita dapatkan. Dan jangan nyesel kalau pada akhirnya kita tidak menikmati surga di keluarga kita karena kita salah memilih. Yang kedua, sadar peranan. Bapak-bapak mulai ambil peranannya. Tegaklah berdiri mengatakan, akulah imam, mah, anak-anak, papa akan ambil tanggung jawab. Segala urusan rumah, papa yang ambil tanggung jawab. Papa lah inisiator. Papa yang akan membawa keluarga ini melayani Tuhan. Keluarga ini menjadi keluarga yang seru, keluarga yang asik, keluarga yang terbuka bagi banyak orang, melayani orang. Yang ketiga, sadar pendidikan. Pilihan mengandung konsekuensi untuk mau berkorban dalam mendidik. Ayat yang ke Yosua 24 ayat ke-1, lihat. Kemudian Yosua mengumpulkan. Ini dia. Yosua mulai mengumpulkan orang Israel untuk apa? Mendidik. Dia sampaikan semua suku orang Israel di Sikem dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat yang kedua dikatakan. Yuk baca bersama-sama 2-3 ya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Disampaikan tuh berayat-ayat. Yosua mengambil tindakan untuk ngapain? Mendidik, mengajar. Kitab Amsal banyak ngomong kayak gini, anak-anak muda dengarkanlah didikan orang tuamu. Yang pernah dengar ayat itu katakan amin. Tapi pertanyaannya, orang tua ngedidik gak? Iya sih, disuruh anak-anak dengerin didikan orang tua. Pertanyaannya, orang tua mendidik apa enggak? Orang tua bilang, nak berhenti ngerokok nak, rokok membunuhmu nak. Tapi dia tetap, pria punya selera. Ya gimana berhenti? Saya 2017 saya pulang kampung ke Siantar Bapak Ibu. Lalu saya lanjut lagi ke kampung mama saya di Sainaetek, Eukanopan. Wah di sana kumuh banget. Akhirnya saya bilang mama saya, mah saya ingin 5 hari di sini, saya ingin abdikan untuk melayani anak-anak.
Lalu saya banyak kumpulin anak-anak untuk buat sekolah minggu, ajarin mereka. Lah ketika saya ngajarin mereka, awal-awalnya ya bapak-bapak gitu, siapanya ini? Pendeta dari Jakarta, baru kenal main ajar-ajarin anak saya. Tapi gara-gara anaknya seneng, lama-lama dia akhirnya kayak percaya sama saya. Dan ketika percaya sama saya dia ngomong kayak gini, Bang, kau ajari dulu anakku itu bang. Sudah ngerokok-ngerokok dia sekarang bang. Suruh dia stop ngerokok bang. Dia sambil ngerokok. Ya gimana bisa? Nak melayani nak. Bapaknya gak melayani. Enggak, bapak-bapak di sini gak kayak begitu. Ini bapak-bapak tempat lain saudara. Nak, jangan pelit mak, suka menabur nak. Tapi bapak-bapaknya perpuluhan aja pun gak dikembalikan dengan baik. Ya gimana anaknya suka menabur? Nah didik. Nah, menurut teori Bapak Ibu untuk mendidik ada cara-caranya next. Mendidik itu atau mengajar itu harus sesuai usia Bapak Ibu. Yang pertama, usia 0 sampai 5 tahun, ini biasa usia emas, hampir 90% itu anak mengikuti apa yang disampaikan orang tuanya. Makanya dia senang deket orang tuanya. Nah anak usia kayak gini tuh lebih senang deket sama orang tuanya. Disinilah usia emas untuk orang tua ajarkan firman Tuhan sama mereka. Karena anak gampang percaya. Tahu gak saudara, dulu saya percaya banget Indonesia juara Piala Dunia 5 kali saudara. Jadi ketika saya waktu SD, saya bilang kayak gini, gua bangga sama Indonesia, Indonesia juara Piala Dunia 5 kali. Apaan sih ikut aja gak pernah? 5 kali, kata siapa? Kata bapak gua gitu. Kata saya tanya, Pak waktu saya SMP, Bapak bohong ya Pak ya? Kalau Indonesia itu sebenarnya gak pernah ikut Piala Dunia, boro-boro juara 5 kali. Apa saya bilang, ya gimana lah nak. Kalau saya bilang Indonesia gak pernah masuk Piala Dunia, kamu gak bangga sama Indonesia. Makanya aku bilang Indonesia juara 5 kali. Saya ngikutin banget walaupun gak bener. Nah di usia kayak gini orang tua harus ambil peranan penting. Banyak ajarin. Masuk next usia 5 sampai 10 tahun. Orang tua mesti menjadi guru sebab pada masa ini anak itu tumbuh dengan banyak pertanyaan atau logika. Banyak sekali pertanyaan. Mah, manusia pertama itu siapa sih mah? Adam. Oh Adam mah. Adam itu punya tali pusar gak mah? Pusing gak tuh saudara? Adam dan Hawa punya anak siapa mah? Kain dan Habel. Oh terus katanya Kain ngebunuh adiknya, iya. Nah, terus Kain nikah sama siapa? Namanya siapa mah? Pusing gak tuh? Ya juga ya, siapa nama istri daripada Kain ya? Kan anaknya Adam dan Hawa cuma 2 nih. Lalu Kain membunuh Habel, Habel meninggal. Tinggal Kain. Lah Kain nikah sama siapa ya? Namanya siapa ya? Kadang orang tua supaya gak pusing, udahlah capek kali kita ngurusin keluarga orang, ngurusin aja keluarga kita itu. Namanya Nyonya Kain gitu ya, cari aman ya. Lah anaknya itu banyak nanya begitu. Mak, bumi ini datar atau bulat ya mak? Pak, bumi ini datar atau bulat ya? Pak, katanya kita masuk surga kalau percaya sama Yesus. Ada-ada aja nih Pak. Masa percaya sama Yesus masuk surga Pak? Masuk surga itu Pak kalau kita berbuat baik, gak mencuri Pak. Gak bener tuh Pak, ada hamba Tuhan. Nah jelasin. Jangan bilang, udah cari sendirilah. Cari di TikTok lah sana. Jangan. Ajarin. Sekarang orang didik dengan TikTok. Nah, di usia kayak gini apresiasi kepada anak. Yang ketiga, usia remaja. Usia remaja ini 12 sampai 20 tahun, ini masa puber dan anak sering mencari jati diri dan biasanya di usia ini Bapak Ibu, anak itu bandel-bandelnya. Nah jangan kaget, jangan bilang kayak begini, kok anak saya dulu waktu sekolah minggu rajin banget, kok sekarang bandel banget. Anak siapa sih ini? Ya anakmu Bu. Masa anak orang? Emang lagi nyari jati diri, pengen dianggap keren. Di usia kayak begini. Nah disinilah orang tua jadi sahabat. Kalau anak lakuin kesalahan, kasih ruang buat kesalahan. Toh kita juga dulu orang tua adalah anak yang punya kesalahan, betul? Kok kenapa ketika anak lakuin kesalahan kita seakan-akan gak kasih toleransi? Kasih ruang buat kesalahan. Jadi sahabat, oh gitu ya nak, ayo nak. Dulu waktu usia gini saya bandel-bandel saya tawuran Bapak Ibu. Ya nama anak SMP kan tawuran kan, pakai gear. Maju lu, muter-muter gear. Dia maju kita mundur saudara. Yang penting keren lah, maju. Singkat cerita abang saya tangkap polisi. Lalu abang saya kabur dari polisi tapi ketangkep karena ada tasnya itu
nama sekolah kami. Sekolah saya dulu SMP Negeri 4 Bekasi. Dikumpulin lah yang tawuran. Lalu dibilang, panggil orang tua kalian, suruh datang ke sini. Nah waktu suruh datang, wah deg-degan banget. Akhirnya saya bohong lah sama papa mama saya. Dia bilang, "Pah, Ma, dipanggil ke sekolah." "Kenapa?" "Pokoknya dipanggil lah." Begitu. Ketika dipanggil kasih tahu, "Bu, tahu nggak Bu, datang dipanggil kenapa?" "Nggak tahu. Anak saya main handphone ya, handphonenya disita ya." "Bukan Bu." "Lah terus kenapa?" "Ya anak ibu tawuran." Kaget loh mama saya. Pulang-pulang dia ngaduin ke papa saya. Habis ngaduin langsung papa saya keluarin rotan. Nggak dipukul sih. Dia mukul ketika saya usia 1 sampai usia 10 dia pukul. Tapi setelah itu dia nggak akan pukul lagi. Dia bilang, "Sekali lagi kamu tawuran, ku gantung kau." Ngeri sekali saudara. "Iya, ku gantung kau." Saya takut tuh. Sampai sekarang saya masih bisa ngerasain ketakutan saya pada saat itu. Tapi selesai itu dia bilang, "Tidur kau." Setelah tidur bangun-bangun, dia bawa teh manis, diajak saya nongkrong, dia bilang kayak gini, "Dulu pun papa tawurannya papa," katanya. "Udahlah gak apa-apa lah itu ya, sekali-sekali. Yang penting kau gak kenapa-napa kan, sehat kan kau?" Iya loh, saya kaget loh. Waktu itu saya ketakut juga nih, jangan-jangan dia bawa teh panas disiram ke saya nih. Tapi dia bilang, "Minum dulu tehnya." Bapak pun juga tawuran dulu. Dia sebutin lah nama-nama geng-geng yang terkenal. Lebih ngeri bapak gua daripada gua gitu ya. Dia jadi sahabat. Dia kasih ruang buat kesalahan saya. And the last yang terakhir, usia pemuda. Ini usia 17 sampai 25 tahun. Disinilah masa anak ingin mencapai visi dan mimpinya. Dan lihat, orang tua harus membantu anak mencapai mimpinya. Nah kadang kita kebalikan. Anak udah kerja nih kan, usia kayak gini aku udah kerja kan. Orang tua bilang, "Nak, udah kerja kan nak? Udah banyak dapat uang kan nak?" Kau tahu gak nak? Nyusuin kamu itu nak, capeknya bukan main nak. Kau itu pun sangat kuat nyusu nak. Kau tahu gak nak juga? Ngasih makan kamu pun juga sangat banyak banget. Banyak uang mama habis buat makan. Iya nak, sekarang kau punya uang, bawa mama jalan-jalan ke luar negeri. Ini kebalik. Nah kadang kan orang tua pengen gitu kan. Supaya mimpinya dia tercapai lewat anaknya. Sebetulnya yang terbenar adalah orang tua membantu anak mencapai mimpinya. Di usia kayak gini anak lagi ingin sangat mencapai karir. Anak ingin kuliah, anak ingin mendapat jodoh. Orang tua persiapin. Pemain musik boleh maju, saya akan selesai. Saya jujur, saya harus akui keluarga saya gagal di nomor yang keempat. Kenapa? Karena papa mama saya gak mempersiapkan kakak-kakak saya untuk mendapatkan jodohnya. Menjadi wanita yang dipinang oleh orang. Mari orang tua, siapkan anak saudara. Dia mau menikah, siapkan di sana. Dan terakhir, bagian terakhir, bagaimana supaya langkah membawa keluarga melayani Tuhan. Yang pertama, boleh next, sadar pilihan. Yang kedua, sadar peranan. Yang ketiga, sadar pendidikan. Dan terakhir, sadar pelayanan. Pertama, sadar pilihan. Mari ambil pilihan yang terbaik ya buat keluarga saudara. Jangan harapkan gereja yang memilih, saudara yang memilih. Gereja bisa buat banyak program tentang keluarga, retreat keluarga. Tapi pada akhirnya keluarga kita bagaimana tergantung pilihan saudara. Gereja bisa buat program, bisa sekali. Saya yakin Ibu Gembala dan semua tim sangat cinta dengan keluarga, makanya diangkat tema tentang keluarga. Tapi pada akhirnya kita yang pilih loh. Yang kedua, sadar peranan. Ayo bapak-bapak, kalau mungkin selama ini bapak-bapak udah hilang dari peranannya, kembali lagi bilang gini, "I'm father, I'm husband." Saya ayah, saya suami. Saya bertanggung jawab buat rumah ini. Saya yang menginisiasi rumah ini. Ibu-ibu yang selama ini dominan, mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang dominan. Mohon maaf ibu-ibu. Yes, gak apa-apa itu anugerah dominan. Tapi sadarilah saudara penolong. Mulai bilang, "Pak, aku ada keinginan Pak, tapi pilihan tergantung Papa." Silakan ajukan pilihan, tapi suami yang mengambil pilihan. Jangan banyak istri yang ambil pilihan. Istri mengajukan pilihan, yang ambil pilihan siapa? Suami. Lagian gini Bapak Ibu, kalau misalkan istri mengajukan pilihan 2 hal, lalu suami pilih nomor 1 misalkan. Saya tanya, nomor 1 itu, ini tuh pilihan dari siapa? Istri juga toh. Istri mengajukan 2 pilihan. Lalu suami pilihlah nomor 1. Istri bilang enggak nomor 2 aja. Enggak apa-apa nomor 1 aja. Saya tanya,
yang dipilih suami itu pilihan siapa? Istri juga. Tapi dengan demikian istri menyadari bahwa suaminya jauh lebih dihormati. Anak-anak mari ambil peranan. And the last yang terakhir, sadar pelayanan. Saling melayani merupakan bukti bahwa kasih hadir di tengah-tengah keluarga. Dan melayani sejalan dengan membuang keegoisan dan saling mendahulukan. Saling mendahulukan satu dengan yang lain. Itulah keluarga yang diberkati Tuhan. Saya tutup khotbah dengan satu video. Mohon maaf pada sekitar 2-3 menit video ini. Kira video ini memberkati kita. Bagaimana kalau ada keluarga yang boleh mengambil peranan dengan baik, saling melayani. Maka kelak ketika anak saudara menikah, dia akan menjadi penerus untuk terus mengalirkan nilai-nilai dari keluarga saudara kepada keluarganya yang baru. Selamat menyaksikan. I would like to thank Ma and Pa for being the worst parents in the world. Ma, I've always questioned why I was never sent for piano lessons like all my other friends. The only music lessons I got were at home. Free. Most of my friends went to esteemed tuition centers. My tuition was our neighbor, Miss Tan. Appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida, I sat quietly remembering our trip to... Where was it again? Yes, Bangkok. That fun fair beside the mall we kept going back to. No fancy birthdays at clubhouses, no magic shows, just Ma and Pa doing a few tricks. Look how happy I was. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents? See, that's Pa for you. Remember when you were just a boy? Didn't have it all, but we made room for joy. I think it's kind of telling, we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? Ma and Pa knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by Miss Tan made me want to go to the same university as her, which I did. And there, I met Claire. And Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. Had you given me everything I wanted back then, I wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I can focus on the steps we like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I would just like to say that
Claire and I will do our best to become the worst parents in the world. Mari kita berdiri sama-sama, kita responi firman Tuhan ini. Kalau ada bapak ibu, suami istri bersama-sama gandeng suami saudara, gandeng istri saudara. Kalau bersama dengan anak-anak, gandeng anak saudara. Bersama-sama dengan keluarga kita mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bersama Tuhan. Kami membawa keluarga kami dalam iman, kasih dan pengharapan. Keluarga ilahi, keluarga yang diberkati Allah, dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekali lagi, angkat tangan kita, katakan bersama keluargaku, bersama. Manfaatkanlah firman-Mu Tuhan dalam hati hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Keluarga adalah rancangan Tuhan, idenya Tuhan. Oleh karena itu kita semua tidak ada yang lepas dari sebuah keluarga. Apakah engkau kecil, apakah engkau tua, pasti terus-menerus akan ada keluarga. Dan keluarga itulah harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui keluarga kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mau bertanggung jawab katakan amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Anggi dan temannya yang sudah boleh memberikan luar biasa pendidikan, pengajaran bagi kami tentang keluarga yang lebih detail lagi. Tuhan, pakai hamba-Mu ini seterusnya Tuhan sebagai pengajar, sebagai hamba-Mu untuk terus memberikan pengertian-pengertian tentang keluarga sehingga banyak keluarga boleh dimenangkan. Karena hari-hari ini kami mengerikan mendengarkan berita-berita tentang keluarga. Dan Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan, terus kemanapun Engkau kirim menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkati kembali setiap yang apa sudah ditaburkannya di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat-Mu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
segenap kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan Engkau ampuni kalau masa-masa yang kemarin kami bersalah di dalam keluarga, di dalam menuntun, di dalam menjalani hidup di dalam keluarga. Dan hari ini ke depan kami memperbaiki setiap kehidupan langkah kami di dalam keluarga kami masing-masing. Supaya Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan marilah kita siapkan hati untuk pulang ke keluarga kami masing-masing dengan membawa pulang berkat-Nya, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah-Nya yang dahsyat dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.